Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam saya panjatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabatnya yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Hadirin yang saya hormati, serta teman-teman yang saya cintai, 2020, tahun pertama memasuki abad baru, yang kita bayangkan akan menjadi langkah awal untuk masa depan yang lebih baik, malah menjadi tahun yang penuh dengan rintangan, serta tahun terburuk yang pernah kita rasakan. Seperti yang kita ketahui, tahun ini dunia tengah dilanda bertubi-tubi musibah, diawali dengan banjir di berbagai kota di Indonesia pada awal tahun, kebakaran besar hutan Australia yang membunuh berbagai flora dan faunanya, ditambah wabah COVID-19 yang tanpa kita sadari sudah merajalela di seluruh dunia, serta berbagai dampaknya dalam berbagai bidang yang tentu sangat menyengsarakan bumi ini. Tidak berhenti sampai di situ, saat ini rakyat Indonesia tengah dilanda keadaan krisis, bukan krisis ekonomi, melainkan krisis kepercayaan. Iya, krisis kepercayaan kepada pemerintah. Keputusan para petinggi yang dinilai merugikan rakyat memaksa kami sebagai rakyat untuk bertindak. Senin 5 Oktober 2020, Palu diketuk meresmikan UU Omnibus Law Cipta Kerja. Detik itu juga mulai terjadilah perpecahan dan polemik dari berbagai kalangan masyarakat, dengan pandangan yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin. Buruh dan kami para mahasiswa Indonesia berjabat tangan turun ke jalan untuk meminta keadilan, menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja. Lalu apa yang mendasari kami? Apa yang ada dalam UU ini sampai membuat kami geram dan menyuarakan mosi tidak percaya kepada DPR? Apa yang membuat rakyat menyebut UU ini adalah UU Cilaka? Dalam RUU Cipta Kerja ada 11 klaster yang dibahas. Klaster ketenaga kerjaan lah yang dinilai memiliki banyak pasal kontroversial dan diprotes keras oleh para buruh. Klaster ini banyak merevisi pasal-pasal yang ada pada UU nomor 13 tahun 2003 yang selama ini mengatur soal ketenaga kerjaan di Indonesia. Berikut adalah poin-poin dari UU Omnibus Law Cipta Kerja yang kami tolak. Yang pertama adalah upah minimum yang penuh syarat. Diatur dalam pasal 88C, upah minimum kabupaten atau kota dibuat bersyarat dengan memperhatikan laju inflasi atau pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, upah minimum sektoral kabupaten dihapuskan dalam UU Cipta Kerja. Tentu hal ini sangat merugikan bagi para buruh. Selanjutnya ada pesangon yang berkurang. Kami juga menolak pengurangan nilai pesangon dari 32 kali upah menjadi 25 kali upah yang diatur dalam UU Cipta Kerja. Di dalamnya 19 bulan dibayar pengusaha dan 6 bulan dibayar BPJS Ketenagakerjaan. Lalu pertanyaannya, dari mana BPJS mendapat sumber dana untuk membayar pesangon? Selanjutnya ada kontrak kerja yang tidak memiliki batas waktu. Kami pun menolak penghapusan pasal 59 UU Ketenagakerjaan yang mengatur skema perjanjian waktu tertentu. Dengan penghapusan pasal ini, PKWT tentu otomatis juga hilang. Selanjutnya ada sistem outsourcing yang diperkuat oleh hukum. Selanjutnya, apa itu outsourcing? Selain tenaga kerja full-time, kontrak, dan freelance, ada juga yang dinamakan tenaga kerja outsource, di mana dalam sistem ini, perusahaan dapat menyewa pihak ketiga untuk menyelesaikan suatu tugas. Dalam UU Omnibus Law Cipta Kerja, kontrak outsourcing bisa seumur hidup dan tanpa batas jenis pekerjaan. Padahal sebelumnya outsourcing hanya dibatasi untuk 5 jenis pekerjaan. Poin ini juga mendukung bahasan yang kaya makin kaya dan miskin makin miskin, dikarenakan dengan kuatnya hukum dalam penerapan outsourcing ini, pihak yang paling banyak mendapat keuntungan tentu adalah perusahaan. Selain itu, yang tidak kalah ditentang yaitu pekerja yang baru saja mendapat kompensasi minimal setahun masa kerja. Dalam UU Omnibus Law Cipta Kerja disebutkan buruh kontrak yang mendapat kompensasi adalah yang memiliki masa kerja minimal 1 tahun. Ditakutkan pengusaha bisa mengontrak buruh di bawah 1 tahun untuk menghindari membayar
kompensasi. Intinya tidak ada kepastian kerja bagi para buruh Indonesia. Selanjutnya ada waktu kerja yang berlebihan dan dinilai eksploitatif. Kami juga menolak waktu kerja yang disepakati dalam UU Cipta Kerja. Pasal 77 nomor 13 tahun 2003 dihapus dari yang sebelumnya 7 jam per hari untuk 6 hari kerja, 8 jam per hari untuk 5 hari kerja, diganti menjadi waktu kerja yang diatur lebih fleksibel, yaitu 8 jam dalam waktu sehari atau 40 jam dalam seminggu. Sedangkan untuk pekerja khusus seperti migas, pertambangan, perkebunan, dan perikanan dapat melebihi 8 jam per hari. Poin yang ketujuh adalah hak upah cuti yang hilang. Hak cuti melahirkan dan haid tidak hilang di sini. Yang menjadi masalah adalah selama cuti tersebut buruh menjadi tidak dibayar. Buruh berharap selama cuti haid dan melahirkan, buruh tetap diberikan haknya sebagai pekerja. Jika buruh tidak dibayar selama cuti, berarti telah bertentangan dengan Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO. Selanjutnya, mempermudah perekrutan TKA. Jika mengacu pada Perpres nomor 20 tahun 2018, diatur TKA harus mengantongi beberapa perizinan seperti RPTKA, Vitas, dan IMTA. Sedangkan Omnibus Law Cipta Kerja Pasal 42 akan mempermudah perizinan tersebut. Perusahaan yang menjadi sponsor TKA hanya perlu memerlukan RPTKA saja. Selain sejumlah poin di atas, ada faktor lain yang memperburuk keadaan, seperti perencanaan dan pengesahan yang tidak transparan dan terkesan terburu-buru. Respon pihak tertuntut yang kurang memuaskan dan tampak tidak berpihak kepada rakyat. Proses rapat DPR yang berantakan seperti mic anggota DPR yang menyampaikan pandangan berlawanan dimatikan, Partai Demokrat walkout, serta pengajuan interupsi yang tidak dikabulkan dan malah didiskriminasi oleh pimpinan sidang. Selanjutnya ada aksi penolakan yang diiringi teror. Selain itu, rancangan UU ini juga mengabaikan tata cara pembentukan UU yang baik dengan mengabaikan asas kejelasan tujuan, kedayagunaan, dan kehasilgunaan serta keterbukaan. Perumusan naskahnya juga dibarengi dengan perumusan pasalnya. Sejatinya, naskah akademis seharusnya juga sudah siap terlebih dahulu. Selanjutnya, minim partisipasi dari berbagai pihak. Ya, pemerintah hanya membuka akses yang melibatkan asosiasi pengusaha tertentu dan tidak dibuka kepada publik luas dengan alasan tidak memiliki waktu untuk melibatkan berbagai pihak. Selanjutnya, ada penyusunan yang dipaksakan. Omnibus Law membahas 17 undang-undang dan ratusan pasal, tetapi pembahasannya dilakukan tidak sampai 12 bulan sehingga tidak detail dan membuka masalah dari hal kecil yang dilewatkan. Naskah RUU selesai hanya dalam 3 bulan di pemerintah. Selanjutnya ada draft yang belum matang yang sudah disahkan dan berbagai hoaks dari media sosial dan berita yang simpang siur dari berbagai pihak. Sekian merupakan poin kontroversial yang kami tolak serta faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam situasi panas seperti sekarang ini. Saya berharap kami sebagai mahasiswa dapat menjadi pelopor pembela kebenaran yang akan membawa Indonesia ke jalan yang lebih baik lagi. Saya juga berharap bangsa ini dapat segera menemukan titik terang sehingga kita dapat melihat Indonesia yang aman, nyaman, dan sejahtera seperti sedia kala. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.